Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antari Yanditra dengan nomor induk mahasiswa 1852010014, Prodi Teknik Sipil kelas A1 Universitas Merdeka Madiun. Pertanyaan yaitu judul kali ini yaitu Studi Investasi Pengembangan Perumahan di Malang. Penulis Fajar Purnomo, Jurnal Teknik Sipil, volume dan halaman, volume 11 nomor 1 halaman 32 sampai 36 tahun 2017. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga landasan teori, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Abstrak. Semakin meningkatnya penduduk Kota Malang merupakan peluang besar bagi developer untuk mengembangkan usahanya di bidang perumahan. Namun sebelum menanamkan modalnya untuk berinvestasi, apalagi dalam jumlah besar, seharusnya developer melakukan studi kelayakan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial dalam investasi membangun perumahan serta mengetahui tingkat sensitivitas perumahan, suku bunga, dan biaya langsung. Data penelitian yang digunakan untuk berupa data sekunder yaitu gambar perencanaan harga suatu perusahaan dari developer, biaya pajak, biaya perizinan, UKL, UPL, AUDA, biaya pengumpulan tanah, biaya operasional, biaya promosi, periode investasi, dan lain-lain. Pengelolaan data secara deskriptif untuk menentukan cash flow proyek. Berdasarkan cash flow yang didapat, selanjutnya dilakukan analisis kelayakan finansial menggunakan parameter BP, NPV, IRR, dan PCR. Dan selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas tingkat kelayakan terhadap perubahan suku bunga dan biaya-biaya pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pengembangan suatu perumahan di Malang pada suku bunga 12,79% secara finansial karena nilai parameter payback periode atau PP terjadi pada tahun ke-7, nilai net present value atau NPV sebesar 34 juta sekian, nilai benefit cost ratio atau BCR sebesar 1,14, nilai internal rate of return atau IRR sebesar 16,67%. Perubahan suku bunga dan perubahan biaya pengeluaran cukup sensitif terhadap kelayakan finansial dalam investasi ini. Critical review. Sebagai label penelitian, abstrak seharusnya berisi 1. Tujuan, 2. Metode, 3. Hasil penelitian, 4. Kesimpulan. Ya, karena di dalam abstrak di atas sudah dijelaskan secara rinci mulai dari tujuan hingga kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang. Saat ini jumlah penduduk Kota Malang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan dan pariwisata yang ada di Kota Malang. Kondisi seperti ini tentunya menjadi peluang besar bagi developer untuk melakukan investasi dan pengembangan perumahan. Permasalahan. Akan tetapi sebelum memutuskan berinvestasi, developer perlu memastikan terlebih dahulu apakah investasi yang akan dilakukan menguntungkan atau tidak. Tujuan: mengetahui kelayakan investasi pengembangan perumahan di Malang dan mengetahui tingkat sensitivitas perumahan dan biaya pengeluaran terhadap parameter kelayakan investasi yang ditinjau. Critical review. Apakah pendahuluan sudah pas pada artikel jurnal ini? Saya rasa untuk di bagian pendahuluan ini sudah pas, karena banyak jurnal yang saya temui pada bagian pendahuluan rata-rata 10% sampai 20% dari total tulisan. Landasan teori. 1. Investasi arus kas perumahan, analisa sensitivitas, studi kelayakan investasi. Critical review. Apakah landasan teori ini sudah sesuai? Sudah sesuai, karena menurut saya sebuah artikel yang saya baca, landasan teori secara isi membuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Teori dan konsep tidak boleh bertentangan sebab bisa mempersulit penyelesaian kerangka konsep.
Hasil dan pembahasan. Biaya pengeluaran cash out. 1. Biaya pengeluaran pembebasan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh biaya pembebasan lahan seluas 80 sekian meter persegi sebesar 75 juta sekian dengan biaya legalitas dan perizinan sebesar 1.500.000 sekian serta biaya pematangan lahan sebesar 4.200.000 sekian. 2. Biaya pemasaran sebesar 4.300.000 sekian. 3. Biaya kantor sebesar 1.077.000. 4. Biaya untuk gaji karyawan selama 180 bulan sebesar 4.500.000. 5. Biaya pendukung atau untuk batas kafling sebesar 340.800 rupiah. Biaya pendapatan atau cash in. Biaya pendapatan dihitung dari hasil penjualan tiap periodenya. Harga jual rumah ditentukan berdasarkan biaya pembebasan lahan yaitu sebesar 800 sekian meter persegi dan biaya konstruksi sebesar 2.500.000 meter persegi dengan profit sebesar 30%. Critical review. Apakah angka dan penghitungan sangat jelas pada bagian hasil dan pembahasan? Jelas. Mulai dari angka, perhitungan, dan tabel sangat jelas. Akan tetapi di review saya kali ini saya hanya mengambil beberapa contoh bagian saja. Kesimpulan. Modal investasi akan kembali dalam waktu 7 tahun. Investasi ini dinyatakan layak dengan nilai parameter net present value atau NPV sebesar 34 juta sekian pada suku bunga 12,79%, sehingga investasi dikatakan layak dan menguntungkan karena NPV lebih besar 0. Investasi dinyatakan layak dengan nilai parameter benefit cost ratio atau BCR sebesar 1,14 pada suku bunga 12,79%, sehingga investasi dikatakan layak dan menguntungkan karena BCR lebih besar 1. Investasi dinyatakan layak dengan nilai parameter internal rate of return atau IRR sebesar 16,67% dengan MARR sama dengan 12,79%, sehingga investasi dikatakan layak dan menguntungkan karena IRR lebih besar MARR. Critical review. Apakah kesimpulan secara akurat merefleksikan hasil penelitian? Ya, bisa dibilang semua permasalahan yang ada pada abstrak di atas bisa terefleksi dari kesimpulan ini. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.